Dasar anak tidak berguna. Contoh kakakmu. Teriakan ibu belum selesai saat linggis menghantam pagar rumah kami. Jeffrey, sang anak emas, gemetar ketakutan di pojok ruangan. Namun, saat ayah histeris memohon ampun pada penagih hutang, aku maju dan menunjukkan bukti transfer 500 juta rupiah. Sang preman menatapku tak percaya, gemetar melihat nominal itu, lalu berbisik, jadi sebenarnya bos besarnya adalah... Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara denting sendok beradu dengan piring porselen terdengar nyaring, satu-satunya suara yang mengisi kekosongan di ruang makan keluarga itu. Lampu gantung kristal, yang sudah agak berdebu dan redup salah satu bohlamnya, menyorot ke tengah meja. Di ujung meja, Matias Mucus duduk dengan postur tegak yang kaku. Pensiunan pejabat daerah itu makan dengan tempo yang terukur, seolah-olah ia masih berada dalam jamuan kenegaraan, bukan makan malam keluarga di rumah yang temboknya mulai mengelupas. Di sisi kanannya, Ira Wibowo tersenyum lebar, matanya tak lepas memandang putra kesayangannya. Coba lihat kakakmu, Mas Jeffrey ini. Suara Ira memecah keheningan, nadanya melambung tinggi, penuh kebanggaan yang berlebihan. Tangannya menunjuk ke arah bingkisan tas belanja bermerek Gucci yang tergeletak mencolok di atas meja makan, tepat di sebelah mangkuk sayur lodeh. Jeffrey Nicole, yang duduk santai sambil memainkan kunci mobil di jari telunjuknya, hanya tersenyum miring. Ia mengenakan kemeja slim fit yang licin dan wangi parfum mahalnya menguar tajam, mengalahkan aroma masakan rumah. Ah, itu cuma hadiah kecil, Bu. Kebetulan tadi habis meeting sama klien di Plaza Indonesia, sekalian lewat butik, jadi inget ibu, kata Jeffrey santai. Cuma syal sutra. Nggak seberapa kok. Ira mengelus tangan Jeffrey. Ya ampun, nak, kamu ini sudah ganteng, sukses, berbakti lagi. Ini baru anak laki-laki kebanggaan keluarga. Di sisi meja yang lain, Vanessa Priscilla menunduk. Ia menyuapkan nasi ke mulutnya pelan-pelan, berusaha agar kehadirannya tidak terdeteksi. Ia hanya mengenakan kaos oblong warnanya sudah agak pudar dan celana pendek rumahan. Rambutnya diikat asal-asalan karena seharian bekerja di depan laptop di kamarnya yang panas. Namun, radar ketidaksukaan Ira selalu tajam mengarah padanya. Vanessa, panggil Ira tajam. Vanessa tersentak, sendoknya berhenti di udara. Iya, Bu. Lihat kakakmu, kata Ira. Nada suaranya berubah drastis dari memuja menjadi mencemooh. Dia setiap bulan bayar cicilan hutang keluarga. Dia belikan ibu barang bagus. Dia angkat derajat ayahmu. Lah kamu? Seharian cuma mendekam di kamar. Keluar cuma buat makan sama ke kamar mandi. Mau sampai kapan kamu jadi benalu? Dada Vanessa terasa sesak. Kata, benalu, itu menusuk lebih tajam dari biasanya. Bu, Vanessa nggak cuma diam di kamar kok. Vanessa kerja. Kerja apa? Potong Matias tiba-tiba. Suaranya berat dan menggelegar. Ia meletakkan sendok dengan keras. Kerja main game? Atau ngetik-ngetik nggak jelas itu kamu sebut kerja? Lihat Jeffrey. Dia berangkat pagi, pulang malam, pakaian rapi. Itu baru kerja. Kelihatan hasilnya. Tapi, yah. Vanessa memberanikan diri mengangkat wajah. Matanya mulai panas. Sebenarnya uang yang dipakai Kak Jeffrey itu? Mau bilang apa? Matias membentak, memotong kalimat Vanessa dengan kasar. Wajah tuanya memerah. Mau cari alasan? Mau bilang kamu juga berjasa? Jangan mimpi. Kami menyekolahkan kamu tinggi-tinggi bukan buat jadi pengangguran yang cuma bisa iri sama kesuksesan kakaknya. Bukan begitu, yah. Vanessa cuma mau jelasin kalau... Cukup. Jeffrey menyela, suaranya tenang tapi matanya menatap Vanessa dengan peringatan dingin. Dek, udahlah. Jangan bikin ayah darah tinggi. Kalau kamu belum bisa kasih apa-apa, seenggaknya kasih ketenangan buat orang tua. Biar kakak yang urus semua masalah keuangan. Kamu cukup, ya? Cukup ada aja. Kata-kata Jeffrey terdengar seperti pembelaan di telinga orang tua mereka, tapi bagi Vanessa, itu adalah ancaman.
Tutup mulutmu, atau habislah kau. Ira mendengus kasar. Dasar anak tidak berguna. Sudah, Jeff, nggak usah diladeni. Ayo makan lagi, nanti supnya dingin. Vanessa kehilangan selera makan. Nasi di mulutnya terasa seperti sekam. Ia meletakkan sendok, bergumam permisi, dan berjalan cepat menuju kamarnya. Di balik pintu yang tertutup, ia bersandar lemas, menahan air mata agar tidak tumpah. Di luar, ia masih mendengar tawarnya ibunya yang memuji Jeffrey. Mereka tidak tahu. Mereka benar-benar tidak tahu bahwa uang Jeffrey itu berasal dari keringat Vanessa yang menetes di kamar sempit ini. Kamar Vanessa adalah dunia yang kontras dengan ruang tamu. Jika ruang tamu penuh dengan perabot tua yang dipaksakan terlihat mewah, kamar Vanessa sangat minimalis namun dipenuhi perangkat teknologi canggih. 2 monitor besar menyala di atas meja kerjanya, menampilkan grafik candlestick saham yang bergerak liar dan draft naskah novel setebal 400 halaman. Vanessa bukan pengangguran. Dia adalah seorang ghostwriter untuk biografi pejabat dan seorang day trader saham yang cukup disegani di forum online dengan nama samaran, Athena. Malam itu, jam digital di sudut layar menunjukkan pukul 23.45. Ponsel Vanessa bergetar. Sebuah pesan masuk dari kontak bernama, Kak Jeffrey. Jeffrey, transfer sekarang. Besok pagi orang bank mau debet auto debet rekening gue. Jangan telat atau rumah disita. Vanessa menghela napas panjang. Jari jemarinya yang lincah menari di atas keyboard, bukan untuk membalas pesan, tapi untuk membuka internet banking. Saldo rekeningnya menunjukkan angka yang fantastis untuk gadis seusianya, cukup untuk membeli mobil tunai. Namun, angka itu hanyalah angka yang numpang lewat. Ia mengetik nominal, 25 juta rupiah. Keterangan berita transfer, project freelance. Klik. Token dimasukkan. Transaksi berhasil. Semenit kemudian, pintu kamarnya diketuk pelan. Bukan ketukan sopan, tapi ketukan kode. Jeffrey masuk tanpa menunggu jawaban. Wajah sombongnya di meja makan tadi sudah hilang, berganti dengan wajah lelah yang dibuat-buat. Udah masuk? Tanya Jeffrey tanpa basa-basi. Ia langsung duduk di tepi kasur Vanessa. Udah, Kak. 25 juta. Itu uang hasil aku begadang ngerjain revisi buku 2 minggu ini, jawab Vanessa datar, matanya tak lepas dari layar monitor. Jeffrey terkekeh, lalu menepuk bahu adiknya. Bagus. Lo emang adik gue yang paling pintar. Thanks ya, Sa. Lo tahu kan kenapa kita harus main sandiwara kayak gini? Vanessa memutar kursi kerjanya menghadap Jeffrey. Tatapannya tajam. Sampai kapan, Kak? Sampai kapan kakak ngaku-ngaku uang aku sebagai uang kakak? Tadi di meja makan sakit hati aku, Kak. Ibu bilang aku nggak berguna, padahal... SSST, Jeffrey meletakkan jari telunjuknya di bibir. Dengerin gue, ayah itu gengsinya selangit. Lo tahu kan ayah nggak pernah setuju lo kerja freelance di rumah? Di mata ayah, kerja itu harus pakai seragam, berangkat pagi, punya kantor. Kalau ayah tahu uang ini dari lo yang cuma, di kamar, dia bakal ngerasa terhina. Dia bakal ngerasa gagal mendidik anak. Lo mau ayah stroke lagi. Alasan itu lagi, senjata pamungkas Jeffrey. Kesehatan ayah. Tapi kakak bisa bilang kalau kakak lagi ngerintis usaha bareng aku. Nggak harus semua kredit diambil kakak. Protes Vanessa. Sya, lo itu perempuan. Nanti lo nikah, lo dibawa suami. Gue ini anak laki-laki, penerus nama keluarga. Gue harus terlihat mapan supaya keluarga kita dihormati tetangga. Lagian, gue kan yang capek-capek ngurusin administrasi bank, ngadepin orang bank yang cerewet. Kita ini tim, Sa. Gue front office, lo back office. Oke. Jeffrey berdiri, merapikan rambutnya di cermin lemari Vanessa. Oh ya, bulan depan tambah 5 juta ya. Ada biaya administrasi naik kata orang bank. Naik 5 juta? Mana ada biaya admin segitu? Vanessa mengernyit curiga. Udahlah, lo mana ngerti urusan perbankan korporat. Transfer aja. Daripada rumah ini disita, kita semua tidur di kolong jembatan. Night, adikku sayang. Jeffrey keluar kamar sambil bersenandung,
meninggalkan Vanessa yang kembali termangu. Ada yang salah. Vanessa tahu matematika, dan hitungan Jeffrey semakin bulan semakin tidak masuk akal. Keesokan harinya, matahari Jakarta bersinar terik. Jeffrey Nicole memacu mobil Honda Civic turbonya, membelah kemacetan Sudirman. Mobil itu mengilap, simbol kesuksesan yang ia pamerkan ke semua orang. Namun, STNK mobil itu bukan atas namanya, dan cicilannya sudah menunggak 2 bulan. Jeffrey tidak mengarahkan mobilnya ke gedung perkantoran di SCBD, seperti yang ia ceritakan pada ayahnya. Ia berbelok ke sebuah area coffee shop eksklusif di daerah Senopati. Ia masuk ke dalam, memesan cold brew seharga Rp80.000, lalu duduk di pojok. Ia mengeluarkan 2 ponsel. Ponsel pertama untuk memotret kopi dan kunci mobil, lalu mengunggahnya ke Instagram Story dengan caption, Early Morning Grind. Meeting with Big Investors. Hustle Success. Ponsel kedua adalah dunia nyatanya. Layarnya menampilkan aplikasi judi slot online yang sedang berputar cepat. Ayo pecah. Sialan, gumam Jeffrey pelan, matanya nanar menatap layar. Jeffrey Nicole tidak punya pekerjaan tetap. Jabatan, manajer investasi, yang ia klaim hanyalah bualan. 2 tahun lalu ia memang pernah bekerja, tapi dipecat karena ketahuan menggelapkan uang kas kecil kantor. Sejak itu, ia hidup dari skema gali lubang tutup lubang, dan sumber dana utamanya adalah Vanessa, sapi perah yang ia manipulasi dengan isu kesehatan orang tua. Ting! Notifikasi masuk di ponsel judinya. Deposit berhasil, Rp25 juta. Uang dari Vanessa yang seharusnya untuk membayar cicilan hutang bank ayah, kini masuk ke saldo akun judinya. Kali ini pasti menang, bisik Jeffrey dengan tangan gemetar. Gue balikin modal, bayar hutang ayah, sisanya buat lunasin cicilan mobil. Dalam 1 jam, 10 juta melayang. Wajah Jeffrey mulai pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya meski AC ruangan sangat dingin. Ia bukannya berhenti, malah semakin penasaran. Logikanya tumpul. Ia menaikkan taruhan. Tiba-tiba, seorang pelayan datang mengantarkan tagihan. Jeffrey tersentak kaget, hampir melempar ponselnya. Maaf, Kak. Kartu kreditnya declinet. Kata pelayan itu sopan tapi tatapannya menyelidik. Wajah Jeffrey memerah padam. Alat kalian yang rusak kali. Coba lagi. Sudah 3 kali dicoba, Kak. Limit tidak mencukupi. Dengan tangan gemetar menahan malu karena dilirik pengunjung meja sebelah, Jeffrey mengeluarkan uang tunai lembaran 100 ribuan dari dompetnya, sisa uang belanja yang diberi ibunya tadi pagi. Saat keluar dari kafe, Jeffrey membanting pintu mobilnya. Saldo judinya tinggal sisa 5 juta. Uang Vanessa hangus 20 juta dalam sekejap. Sial, sial, sial. Jeffrey memukul setir mobil berkali-kali. Ia harus mencari cara. Ia tidak bisa bilang ke Vanessa uangnya hilang. Ia tidak bisa bilang ke ayah hutangnya belum dibayar. Ia butuh uang cepat. Matanya tertumbuk pada sebuah stiker kecil yang tertempel di tiang listrik dekat parkiran, dana cepat cair. Tanpa jaminan ribet. Hanya KTP. Jeffrey mengambil ponselnya, memotret nomor itu. Senyum putus asa mengembang di bibirnya. Pinjol ilegal. Cuma ini jalannya. Bulan depan gue menang, gue lunasin semua. Itu adalah keputusan yang akan menghancurkan segalanya. 3 hari kemudian. Suasana rumah sedang sepi karena Matias dan Ira sedang pergi kondangan. Vanessa sedang menyapu halaman depan ketika tukang pos lewat dan melempar setumpuk surat ke teras. Vanessa memungutnya. Kebanyakan brosur promosi minimarket, tagihan listrik, dan sebuah amplop coklat tebal dengan kop surat dari Bank Nasional. Amplop itu ditujukan kepada Bapak Matias Mucus, namun ada tulisan tangan kecil di pojoknya, Up, Jeffrey Nicole, kuasa. Biasanya, Jeffrey yang selalu pertama kali mengambil surat. Dia sangat protektif terhadap kotak pos. Biar kakak yang ambil, kamu nggak usah pegang-pegang surat penting. Begitu katanya selalu. Tapi hari ini Jeffrey belum pulang. Rasa penasaran Vanessa tak terbendung. Ia meraba amplop itu. Tebal dan kaku. Dengan hati berdebar, ia menerawang amplop itu di bawah sinar matahari. Samar-samar terbaca tulisan tebal di dalamnya, surat peringatan ketiga, SP3.
Jantung Vanessa seakan berhenti berdetak. SP3? Itu artinya sudah berbulan-bulan tidak dibayar. Bukankah setiap bulan ia mentransfer uang ke Jeffrey? Bukankah Jeffrey bilang semuanya lancar? Suara deru mobil Civic terdengar mendekat. Vanessa panik. Jika Jeffrey melihatnya memegang surat ini, akan ada perang dunia. Tapi ia butuh bukti. Dengan cepat, Vanessa memotret amplop itu dengan ponselnya, lalu meletakkannya kembali di tumpukan surat. Sedikit diselipkan di bawah brosur agar tidak terlalu mencolok tapi tetap terlihat. Jeffrey turun dari mobil dengan wajah kusut. Kantung matanya hitam. Namun begitu melihat Vanessa di teras, ia langsung memasang topeng berwibawanya. "Ngapain lo di luar? Panas?" tegur Jeffrey ketus sambil menyambar tumpukan surat itu dengan gerakan cepat yang tidak wajar. "Cuma nyapu, Kak," jawab Vanessa, berusaha menormalkan suaranya. Matanya melirik ke tangan Jeffrey yang meremas amplop coklat itu erat-erat. "Itu surat apa, Kak? Kok kayaknya penting banget?" Jeffrey membeku sejenak. Ia menatap Vanessa tajam. "Bukan urusan lo. Ini berkas kantor gue yang salah kirim ke rumah. Udah, sana masuk. Bikinin gue kopi." Vanessa tidak bergerak. "Kak, kemarin aku lihat berita soal banyak kasus penipuan investasi. Uang yang aku kirim, beneran masuk rekening kredit ayah kan? Buktinya mana, Kak? Aku belum pernah lihat struk pelunasannya selama setahun ini." Wajah Jeffrey berubah merah padam. Ia melangkah maju, mendesak Vanessa hingga punggung gadis itu menabrak tembok. "Lo nuduh gue?" desis Jeffrey, bau rokok menguar dari mulutnya. "Lo nuduh kakak kandung lo sendiri nilep uang? Lo sadar nggak sih siapa yang nyelamatin muka keluarga ini? Gue. Aku cuma minta bukti, Kak. Itu hak aku." Vanessa mencoba melawan, meski kakinya gemetar. "Bukti? Lo mau bukti?" Jeffrey tertawa meremehkan. "Lo tahu apa yang terjadi kalau ayah tahu lo curiga sama gue? Ayah bakal ngamuk. Jantungnya bakal kumat. Lo mau jadi pembunuh ayah?" "Hah?" Jawab. Gaslighting itu bekerja lagi. Tubuh Vanessa menyusut. Bayangan ayahnya tergeletak memegangi dada membuat nyalinya ciut. "Enggak, bukan gitu maksud aku." "Kalau gitu diam," bentak Jeffrey. Ia merobek amplop coklat itu di depan mata Vanessa tanpa membukanya, lalu membuangnya ke tempat sampah. "Jangan pernah tanya-tanya lagi. Tugas lo cuma transfer. Paham?" Jeffrey masuk ke dalam rumah, membanting pintu. Vanessa berdiri terpaku di teras. Ia menatap sobekan amplop di tempat sampah. Ia tahu ia tidak salah. Instingnya berteriak bahaya. Ia harus mencari tahu kebenarannya sebelum terlambat. Malam itu, suasana di ruang keluarga terasa hangat, sebuah kontras yang ironis dengan dinginnya ketakutan di hati Vanessa. Matias dan Ira baru pulang kondangan, wajah mereka berseri-seri. Rupanya di acara tadi, banyak kerabat yang memuji kesuksesan Jeffrey yang sering terlihat di media sosial. "Tadi Om Dharma nanyain kamu, Jeff," kata Matias sambil menyeruput teh manis. "Katanya mobilmu bagus. Dia bangga, anak temannya bisa sukses muda." Jeffrey, yang sudah mandi dan kembali wangi, duduk bersila di karpet sambil memijat kaki ibunya. "Ah, Om Dharma bisa aja. Yah, itu kan berkat doa ayah sama ibu juga." "Ibu tuh rasanya mau nangis tadi," tambah Ira, matanya berkaca-kaca. "Dulu waktu usaha ayah bangkrut, ibu malu keluar rumah. Takut ditanya-tanya soal hutang. Tapi sekarang, kepala ibu bisa tegak lagi karena kamu." Vanessa duduk di pojok sofa, memangku laptop, pura-pura bekerja. Ia mengamati interaksi itu dengan rasa mual. Orang tuanya hidup dalam gelembung sabun yang indah namun rapuh. Dan Jeffrey memegang jarumnya. "Oh ya, yah, Bu," kata Jeffrey tiba-tiba. Ia mengeluarkan suara yang dibuat selembut mungkin. "Ada kabar baik. Bulan depan, Jeffrey rencana mau melunasi sisa pokok hutang ayah di bank." Mata Matias membelalak. "Hah? Serius kamu, Jeff? Itu kan masih ratusan juta?" "Iya, yah. Bonus tahunan Jeffrey bakal cair. Daripada beli apartemen dulu, Jeffrey pikir lebih baik lunasin hutang ayah biar ayah tenang di masa tua."
Nanti sertifikat rumah ini bisa kita ambil balik. Ira langsung memeluk leher Jeffrey, menangis haru. Ya Allah, Gusti, mulia banget hati anakku ini. Terima kasih, Nak, terima kasih. Matias mengangguk-angguk mantap, menyeka sudut matanya. Ia menoleh ke arah Vanessa yang diam saja. Dengar itu, Vanessa, seru Matias. Kakakmu mau lunasin hutang ratusan juta. Kamu, boro-boro bantu, senyum aja susah. Harusnya kamu bersyukur punya kakak seperti Jeffrey. Contoh dia. Vanessa mencengkeram mouse laptopnya hingga tangannya memutih. Ia tahu Jeffrey berbohong. Tidak ada bonus tahunan. Tidak ada pelunasan. Jeffrey hanya mengulur waktu karena didesak pihak bank. Memberinya harapan palsu agar orang tua tidak curiga saat pihak bank mungkin datang melakukan survei ulang. Iya, yah. Hebat banget Kak Jeffrey, ucap Vanessa lirih, penuh sarkasme yang tidak tertangkap oleh telinga tua ayahnya. Jeffrey menatap Vanessa dari balik punggung Ira. Ia mengedipkan satu matanya, sebuah kedipan licik yang berarti, lo nggak akan bisa ngalahin gue. Malam itu, Vanessa tidak bisa tidur. Ia membuka laptopnya, mengirim pesan kepada Brian Domani, teman lamanya yang bekerja sebagai auditor. Vanessa, Yan, gue butuh bantuan lo. Tolong cek status kredit atas nama Matias Mucus di Bank Nasional. Gue curiga ada yang nggak beres. Ini urgent. Sambil menunggu balasan yang mungkin baru datang besok pagi, Vanessa menatap langit-langit kamar. Ia merasa seperti duduk di atas bom waktu. Dan detiknya semakin cepat. Tik-tok, tik-tok. Aroma biji kopi yang baru digiling memenuhi udara di sebuah kafe kecil di kawasan Jakarta Selatan yang agak tersembunyi. Tempat itu sepi, cocok untuk pembicaraan yang tidak ingin didengar orang lain. Di sudut ruangan yang remang, Vanessa Priscilla duduk dengan gelisah. Kakinya mengetuk-ngetuk lantai secara ritmis, matanya terus menatap pintu masuk. Pintu terbuka, lonceng kecil berbunyi. Brian Domani masuk dengan kemeja kerjanya yang lengan panjangnya digulung hingga siku. Wajahnya serius, tidak ada senyum ramah seperti biasanya saat mereka bertemu untuk sekadar reuni teman SMA. Di tangannya, ia memegang sebuah map plastik berwarna biru. Brian langsung duduk di hadapan Vanessa tanpa memesan minum. Ia meletakkan map itu di meja, lalu menatap Vanessa dalam-dalam. "Sa, lo siap?" tanya Brian pelan. Suaranya berat, menyiratkan kabar buruk. Vanessa menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. "Seberapa buruk? Yan? Apa uangnya berkurang?" Brian menghela napas panjang, lalu membuka map itu. Ia mengeluarkan beberapa lembar kertas hasil cetakan komputer yang penuh dengan tabel dan angka. Dengan telunjuknya, ia menunjuk baris paling atas. "Bukan berkurang, Sa. Tapi nggak pernah dibayar," ucap Brian tegas. Vanessa ternganga. "Maksud lo? Gue transfer tiap bulan 25 juta, Yan. Selama 2 tahun. Itu totalnya udah 600 juta lebih. Masa nggak dibayar?" "Lihat ini," Brian menyodorkan kertas itu. Itu adalah riwayat kredit resmi dari Sistem Layanan Informasi Keuangan, SLIK, OJK. Nama debitur, Matias Mucus. Status kolektibilitas, 5 macet total. Terakhir kali ada pembayaran masuk rekening kredit ini adalah 26 bulan yang lalu. Tepat sebelum ayah lo pensiun. Dunia Vanessa terasa berputar. 26 bulan. Itu artinya, sejak ia mulai memberikan uang kepada Jeffrey dengan dalih, bantu bayar cicilan, tidak ada sepeser pun uang itu yang sampai ke bank. "Terus uang itu kemana?" bisik Vanessa, suaranya gemetar menahan amarah dan tangis. Brian mengeluarkan lembar kedua. Kali ini data tidak resmi yang ia dapatkan dari kenalannya di Circle Keuangan Bawah Tanah. "Gue lacak mutasi rekening Jeffrey karena lo bilang lo transfer ke rekening pribadi dia dulu. Kan? Lihat polanya. Setiap tanggal 25 lo transfer 25 juta. Tanggal 26, uang itu langsung keluar. Bukan ke Bank Nasional, Sa. Tapi ke platform bernama Zeus 88, King Slot, dan sisanya untuk pembayaran cicilan mobil Honda Civic, tagihan kartu kredit platinum, sama belanja barang branded." Vanessa menutup mulutnya dengan tangan. Ia merasa mual. Kakaknya bukan hanya pembohong, tapi maling.
Maling yang mencuri masa depan keluarganya sendiri. Ada lagi yang lebih parah, lanjut Brian, nadanya semakin hati-hati. Karena kredit macet ini, bank sudah melimpahkan penagihan ke pihak ketiga alias debt collector eksternal sejak bulan lalu. Tapi Jeffrey berhasil nahan mereka dengan janji palsu dan suap kecil-kecilan. Masalahnya, suap itu nggak akan bertahan lama. Jaminannya rumah kalian, rumah itu sekarang statusnya sudah dalam tahap pralelang. Pralelang? Vanessa memekik tertahan. Ayah sama ibu bisa mati kalau tahu rumah mereka mau dilelang. Makanya gue bilang, lo harus bertindak sekarang. Jeffrey bukan cuma nakal, dia sakit. Dia pecandu judi akut. Dia gali lubang tutup lubang. Dan sekarang, lubangnya udah terlalu dalam buat ditutup pakai tanah. Dia butuh dikubur sekalian biar sadar. Brian mencondongkan tubuhnya, memegang tangan Vanessa yang dingin. Jangan kasih uang lagi, sepeser pun jangan. Biarin bomnya meledak. Kalau lo terus kasih uang damai, lo cuma memperpanjang napas monster yang lagi makanin keluarga lo. Vanessa menatap data-data di atas meja itu. Angka-angka itu menari-nari mengejeknya. Selama ini ia bekerja siang malam, menahan kantuk, mengorbankan kehidupan sosialnya, hanya untuk membiayai meja judi kakaknya. Rasa sedih itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih keras, lebih dingin. Kebencian. Gue ngerti, Yan, kata Vanessa sambil merapikan kertas-kertas itu. Matanya kini kering, tidak ada air mata. Hanya ada tatapan tajam yang menakutkan. Gue bakal stop alirannya. Gue mau lihat, seberapa hebat, anak emas, itu bertahan tanpa uang gue. Suasana rumah malam itu terasa lebih mencekam dari biasanya bagi Vanessa. Sepulang dari pertemuan dengan Brian, ia mendapati Jeffrey Nicole sedang duduk santai di ruang tengah menonton pertandingan bola, kakinya diangkat ke atas meja kopi, sementara kulit kacang berserakan di lantai. Ira Wibowo sedang di dapur membuat teh. Matias Mucus sudah tidur lebih awal. Vanessa berjalan mendekati Jeffrey, berdiri tepat di depan televisi, menghalangi pandangan kakaknya. "Woi, minggir. Lagi seru nih," protes Jeffrey sambil mengibaskan tangan, mulutnya penuh kunyahan kacang. "Kak, kita perlu bicara." "Sekarang?" kata Vanessa dingin. "Apaan sih?" "Nanti aja." Nanggung, Jeffrey mencoba menggeser kepala ke samping untuk melihat layar TV. Vanessa mengambil remote di meja dan mematikan televisi. Ruangan mendadak sunyi. Kurang ajar lo ya." Jeffrey bangkit berdiri, wajahnya merah padam. "Sopan dikit sama kakak. Nyalain lagi nggak?" "Uang bulan ini udah disetor ke bankan, Kak?" tanya Vanessa tanpa mempedulikan amarah Jeffrey. Tatapannya lurus menembus manik mata kakaknya. Jeffrey terdiam sejenak, gugup sesaat sebelum topeng arogansinya kembali terpasang. "Ya udahlah. Cerewet banget sih lo jadi orang. Kenapa? Takut gue bawa kabur? Dasar adik durhaka, suzon mulu kerjaannya." "Mana buktinya?" tagih Vanessa. Ia mengeluarkan ponselnya, siap merekam. "Aku mau lihat bukti setoran bulan ini. Sekarang. Atau aku teriak panggil ayah." Ancaman itu membuat Jeffrey panik. Ia maju selangkah, mencengkeram lengan Vanessa dengan kasar. "Lo jangan macem-macem ya. Lo mau bunuh ayah?" "Hah? Kalau ayah tahu ada masalah, jantungnya kumat, lo mau tanggung jawab?" "Lepasin." Vanessa meronta. "Aku tahu kakak nggak bayar. Aku tahu kakak pakai buat judi. Brian udah cek semuanya." Mendengar nama Brian dan kata judi, wajah Jeffrey pucat pasi. Rahasianya terbongkar. Namun alih-alih mengaku, mekanisme pertahanannya adalah menyerang. Ia mendorong Vanessa hingga terjengkang menabrak sofa. "Anak kecil sok tahu. Lo ngerti apa soal beban gue?" bentak Jeffrey. Ia mengangkat tangan, nyaris melayangkan tamparan. "Jeffrey!" Teriakan Ira Wibowo menghentikan gerakan tangan Jeffrey. Ibu mereka berlari dari dapur, masih memegang sendok teh. Vanessa menghela napas lega, mengira ibunya akan membelanya. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping. Ira langsung memeluk Jeffrey, mengusap punggung anak laki-lakinya itu.
Lalu ia menoleh ke Vanessa dengan tatapan nyalang. Kamu ini kenapa sih, Vanessa? Pulang-pulang bikin keributan. Kakakmu ini capek baru pulang kerja. Kamu ganggu istirahatnya, mancing-mancing emosi dia. Tapi Bu, Kak Jeffrey itu. Diam, potong Ira. Ibu dengar semuanya dari dapur. Kamu nuduh kakakmu judi? Astagfirullah, Vanessa. Segitu irinya kamu sama kesuksesan Jeffrey sampai tega fitnah kakak sendiri? Brian itu siapa? Teman kamu yang gak jelas itu? Jangan percaya sama orang luar daripada keluarga sendiri. Bu, ini faktanya. Vanessa mencoba bangkit, menunjukkan layar ponselnya yang berisi foto data dari Brian. Ira menepis tangan Vanessa kasar, hingga ponsel itu terjatuh ke karpet. Ibu nggak butuh fakta-faktaan dari kamu. Yang ibu tahu, Jeffrey yang bayar listrik rumah ini, Jeffrey yang kasih ibu uang belanja, Jeffrey yang bikin ayahmu tersenyum. Kamu, bisanya cuma bikin onar. Masuk kamar sana, jangan keluar sampai kamu sadar diri. Jeffrey, yang kini berlindung di balik ketiak ibunya, tersenyum licik ke arah Vanessa. Ia memasang wajah sedih yang dibuat-buat. Maafin Jeffrey ya, Bu. Jeffrey cuma emosi dituduh macem-macem. Padahal Jeffrey banting tulang buat keluarga. Iya, Nak, Ibu tahu. Adikmu ini memang hatinya kotor. Hibur Ira. Vanessa memungut ponselnya dengan tangan gemetar. Hatinya remuk. Bukan karena dorongan fisik Jeffrey, tapi karena kebutaan ibunya. Malam itu, di ruang tengah yang sakral bagi keluarga itu, Vanessa sadar ia sendirian. Ia tidak bisa menyelamatkan orang yang tidak ingin diselamatkan. Oke, bisik Vanessa lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Kalau ibu maunya begitu. Jangan salahin Vanessa kalau nanti semuanya hancur. Ia berjalan masuk ke kamar, mengunci pintu, dan bersandar di baliknya. Air matanya tidak keluar. Rasa sakit itu sudah melampaui tangisan. 2 minggu berlalu sejak pertengkaran itu. Suasana rumah tampak meriah. Matias dan Ira mengadakan acara syukuran kecil-kecilan. Alasannya sepele namun absurd. Merayakan kenaikan jabatan Jeffrey yang tentu saja fiktif. Rumah itu dipenuhi aroma gulai kambing dan sate ayam. Catering dipesan, lagi-lagi menggunakan uang yang entah Jeffrey dapat dari mana, kemungkinan besar dari sisa pinjaman aplikasi online. Beberapa kerabat dekat dan tetangga hadir, duduk di karpet ruang tamu, mendengarkan Matias bercerita dengan berapi-api. Yah, begitulah si Jeffrey, kata Matias sambil menepuk paha, wajahnya berseri-seri. Dari kecil memang sudah kelihatan bakat memimpinnya. Sekarang dia pegang proyek besar di kantornya. Katanya sih mau ada bonus besar lagi akhir tahun. Para tetangga mengangguk-angguk kagum, sebagian tulus, sebagian mungkin hanya basa-basi demi sopan santun. Hebat ya, Pak Matias. Padahal zaman sekarang cari kerja susah. Anak saya aja masih nganggur, sahut Pak RT. Vanessa bertugas di dapur, menyiapkan piring kotor dan mengisi ulang es buah. Ia sengaja mengasingkan diri, muak melihat sandiwara di ruang depan. Namun ia bisa melihat Jeffrey yang menjadi pusat perhatian. Jeffrey mengenakan kemeja batik sutra yang terlihat mahal. Di pergelangan tangan kirinya, melingkar sebuah jam tangan baru yang berkilau di bawah lampu ruang tamu. Itu bukan jam sembarangan. Vanessa mengenali modelnya karena ia sering riset barang mewah untuk bahan tulisannya. Itu Tag Heuer edisi terbatas. Harganya kisaran 30 sampai 40 juta rupiah. Darah Vanessa mendidih. Uang 40 juta itu bisa membayar tunggakan 2 bulan plus denda bank. Tapi Jeffrey memilih melingkarkannya di tangan demi validasi tetangga. Wah, jamnya baru nih. Jeff, keren banget. Puji seorang sepupu jauh. Jeffrey tertawa renyah, melirik jam itu seolah tak berarti apa-apa. Ah, biasa aja, Mas. Ini, self-reward. Lah, biar semangat kerja. Harganya nggak seberapa kok dibanding kerja kerasnya. Tuh denger, timpal Ira Wibowo bangga. Jeffrey ini memang pinter menghargai diri sendiri. Nggak kayak adiknya, pelit sama diri sendiri, bajunya itu-itu aja. Vanessa yang sedang membawa nampan berisi gelas es buah lewat di belakang mereka. Kalimat ibunya itu membuatnya hampir menjatuhkan nampan.
Ia meletakkan gelas-gelas itu di meja dengan agak keras, membuat dentingan yang menghentikan percakapan sejenak. "Silakan diminum," kata Vanessa datar, tanpa senyum. Vanessa. Sini duduk, jangan di belakang terus kayak pembantu," sindir tantenya. "Nggak apa-apa, tante. Vanessa lebih suka di belakang. Di sini udaranya terlalu penuh kepalsuan," jawab Vanessa tajam, matanya melirik sekilas ke jam tangan Jeffrey. Jeffrey tersedak minumannya. Matias melotot. "Vanessa, jaga bicaramu." Maksud Vanessa di sini penuh asap rokok. "Yah." Sesak, Vanessa meralat cepat dengan senyum sinis, lalu kembali ke dapur. Di dapur, ia mengeluarkan ponselnya. Ia mengecek notifikasi dari Brian. "Brian, info A1. Jeffrey baru aja gadai BPKB mobil Civicnya ke leasing swasta. Bunganya gila-gilaan. Kayaknya dia butuh cash cepat buat nutup lubang yang lain." Vanessa menatap ke arah ruang tamu, di mana tawa Jeffrey terdengar paling keras. Ia melihat sebuah tragedi yang sedang berjalan dalam gerak lambat. Jam tangan mewah itu adalah simbol kehancuran. Jeffrey sedang merayakan kematian finansialnya sendiri dengan pesta pora. Malam itu, setelah tamu pulang, Vanessa mendengar Jeffrey muntah-muntah di kamar mandi. Bukan karena masuk angin, tapi karena stres. Vanessa tahu itu. Ia mendengar Jeffrey bergumam sendiri di wastafel. "Harusnya menang, kenapa kalah lagi, anjing?" Topeng, anak emas, itu mulai retak, dan di baliknya ada wajah ketakutan yang luar biasa. Tapi Vanessa sudah tidak punya rasa kasihan. Hatinya sudah beku. 1 bulan kemudian. Tanggal 25. Hari keramat bagi Jeffrey Nicole. Sejak pagi, Jeffrey sudah gelisah. Ia mondar-mandir di ruang tengah, pura-pura menelepon klien, padahal ia sedang mengecek saldo rekeningnya setiap 5 menit sekali. 0. Masih 0. Biasanya, jam 10 pagi, Vanessa sudah mentransfer uang 25 juta, plus tambahan 5 juta yang Jeffrey minta bulan lalu. Tapi hari ini, jam sudah menunjukkan pukul 2 siang, dan tidak ada notifikasi masuk. Jeffrey tidak bisa langsung menagih Vanessa karena Matias ada di rumah, sedang membaca koran di teras. Jeffrey terjebak. Akhirnya, Jeffrey memberanikan diri mengetuk pintu kamar Vanessa saat Matias pergi ke kamar mandi. Panggil Jeffrey, berusaha terdengar manis. "Buka pintunya." Tidak ada jawaban. Pintu terkunci. "Vanessa." Jeffrey mengetuk lebih keras. "Gue tahu lo di dalam. Transferan mana? Orang ban udah nelpon gue nih." Hening. Jeffrey panik. Keringat dingin mengucur deras. Ia mengeluarkan ponselnya, menelepon Vanessa. Terdengar dering dari dalam kamar, tapi tidak diangkat. Kemudian, pesan WhatsApp masuk dari Vanessa. "Vanessa, maaf kak, bulan ini aku nggak ada uang. Proyek buku dibatalkan klien. Saham lagi anjlok. Aku rugi bandar. Nggak bisa bantu." Jeffrey membaca pesan itu dengan mata melotot. Tangannya gemetar hebat. "Bohong. Lo pasti bohong," desisnya. Ia tahu Vanessa punya tabungan, tapi ia tidak bisa membuktikannya. Jeffrey menendang pintu kamar pelan karena takut didengar ayah, lalu lari ke kamarnya sendiri. Ia duduk di tepi kasur, menjambak rambutnya. Mati gue, racau Jeffrey. Tagihan dari pinjaman online ilegal yang ia ambil bulan lalu sudah jatuh tempo hari ini. Tagihan kartu kredit menumpuk. Dan yang paling parah, ia sudah berjanji pada rentenir offline, tempat ia meminjam uang untuk membeli jam tangan dan pesta syukuran kemarin, bahwa ia akan bayar bunganya hari ini. Jeffrey membuka aplikasi judi di ponselnya. Sisa saldo, Rp500.000. "Ini harapan terakhir," bisiknya gila. "Pola Olympus lagi bagus. Kalau gue all in, bisa jadi 50 juta. Bisa." Logika Jeffrey sudah rusak total. Ia mempertaruhkan sisa uang terakhirnya. Jari jempolnya menekan tombol spin. Layar berputar. Warna-warni menyilaukan mata. Jantung Jeffrey berpacu seiring putaran simbol-simbol digital itu. Berhenti. Saldo, 0. Jeffrey melempar ponselnya ke kasur. Ia mengerang tertahan, menggigit bantal untuk meredam teriakannya.
Ia hancur. Tidak ada uang Vanessa. Tidak ada kemenangan judi. Yang ada hanya hutang yang menggunung dan waktu yang habis. Sore itu, Jeffrey keluar rumah dengan alasan lembur. Padahal ia pergi ke sebuah ruko kumuh di pinggiran kota. Di sana, ia menemui seorang lintah darat kelas kakap. Gue butuh 100 juta. Tunai. Sekarang, kata Jeffrey dengan napas memburu. Pria di hadapannya, bertato naga di leher, tersenyum menyeringai. Jaminannya apa, bos muda? BPKB mobil udah nggak ada kan? Sertifikat, kata Jeffrey nekat. Sertifikat apa? Rumah? Sertifikat tanah warisan kakek yang ada di brankas ibu. Gue pinjam sebentar. Bulan depan gue balikin. Jeffrey berbohong lagi. Ia bahkan belum mengambil sertifikat itu. Ia berencana mencurinya nanti malam. Oke. Bunga 20% per bulan. Telat sehari, anak buah gue ratain rumah lo. Jeffrey menelan ludah, lalu mengangguk. Ia menandatangani perjanjian di atas materai, menjual jiwanya dan keamanan keluarganya demi uang tunai yang, ia yakin, akan habis lagi di meja judi dalam hitungan hari. 3 hari pasca Jeffrey mendapatkan uang panas itu, suasana rumah tampak tenang di permukaan. Namun, Vanessa merasakan aura yang berbeda. Jeffrey semakin jarang pulang. Kalaupun pulang, matanya merah dan ia selalu membawa tas ranselnya kemana-mana, takut digeledah. Sertifikat tanah warisan kakek di lemari ibu sudah raib, tapi Ira belum menyadarinya karena ia jarang membuka brankas itu. Siang itu, Vanessa dan Matias sedang di ruang tengah. Telepon rumah, landline, yang jarang berbunyi tiba-tiba berdering nyaring. Kring, kring. Matias yang sedang menonton berita menurunkan kacamatanya. Siapa itu? Tumben ada yang nelpon ke rumah. Biasanya ke HP. Biar Vanessa angkat. Yah, kata Vanessa cepat. Ia punya firasat buruk. Gak usah, ayah aja. Sekalian mau jalan ke dapur. Matias melambaikan tangan, lalu mengangkat gagang telepon tua itu. Halo? Kediaman Bapak Matias mucus. Vanessa berdiri kaku, memperhatikan ekspresi ayahnya. Wajah Matias yang tadinya santai, perlahan berubah bingung, lalu mengerutkan kening. Halo? Siapa ini? Cari siapa? Tanya Matias. Jeffrey? Jeffrey sedang kerja. Ini siapa bicaranya kasar sekali? Hening sejenak. Matias mendengarkan suara di seberang sana. Suara itu terdengar samar-samar sampai ke telinga Vanessa, suara bentakan yang keras dan cepat. Heh, Anda jangan main-main ya. Saya lapor polisi. Bentak Matias tiba-tiba, tangannya mencengkeram gagang telepon kuat-kuat. Anak saya manajer investasi. Nggak mungkin dia punya urusan sama preman seperti kalian. Salah sambung ini. Braa. Matias membanting gagang telepon. Napasnya tersengal-sengal. Wajahnya merah pada menahan amarah. Siapa? Yah? Tanya Vanessa pelan, mendekat hati-hati. Orang gila? Seru Matias. Ngaku-ngaku cari Jeffrey. Bilang Jeffrey maling, penipu. Katanya Jeffrey punya hutang ratusan juta dan bawa kabur uang bos mereka. Dasar penipuan zaman sekarang makin nekat. Berani-beraninya jelek-jelekin anak saya. Vanessa merasa dingin merambat di punggungnya. Itu bukan penipuan. Itu peringatan. Yah, mungkin kita harus tanya Kak Jeffrey? Siapa tahu? Tanya apa? Potong Matias galak. Kamu mau percaya sama penelpon gelap itu daripada kakakmu? Jeffrey itu anak baik. Paling itu saingan bisnisnya yang iri. Udah, cabut kabel teleponnya. Ayah pusing denger deringnya. Vanessa menurut, mencabut kabel telepon. Tapi ia tahu, mencabut kabel tidak akan menghentikan apa yang sedang datang. Malam itu, Vanessa mencoba memperingatkan Jeffrey lewat pesan teks. Vanessa, mereka nelpon ke rumah. Kak, ayah yang angkat. Lari atau ngaku sekarang. Tidak ada balasan. Checklist 1. Ponsel Jeffrey mati. Vanessa menatap keluar jendela kamarnya. Langit Jakarta gelap tanpa bintang. Di kejauhan, gonggongan anjing terdengar sahut-sahutan. Firasatnya mengatakan, ini adalah malam tenang terakhir yang akan mereka miliki.
Besok, badai yang sebenarnya akan menghantam pintu rumah ini, dan tidak ada lagi dinding kebohongan yang cukup kuat untuk menahannya. Jeffrey Nicole telah menghilang, membawa lari uang panas, meninggalkan bom waktu di pangkuan orang tuanya yang renta. Dan pemicunya sudah ditarik. Pagi itu dimulai dengan ketenangan yang menipu. Matahari Senin bersinar cerah, menembus sela-sela gorden ruang makan. Di meja makan, Matias Mucus sedang menikmati bubur ayam langganannya, sesekali menyesap teh hangat. Koran pagi terbentang di hadapannya. Di dapur, Ira Wibowo sedang bersenandung kecil sambil memotong buah pepaya. Vanessa Priscilla duduk di ujung meja, diam seperti biasa. Namun, ia tidak makan. Matanya menatap nanar ke arah gerbang depan yang tertutup rapat. Sejak semalam, instingnya berteriak untuk lari, tapi ia memilih bertahan. Ia menunggu ledakan itu. Jeffrey belum bangun. "Bu?" tanya Matias santai, membalik halaman koran. "Mungkin capek lembur." "Yah, kasihan anak itu, kerjanya keras sekali demi kita," sahut Ira dari dapur. "Biarin aja dulu, nanti ibu bangunin jam 9. Vanessa meremas tangannya di bawah meja. "Dia tidak tidur, Bu. Dia tidak ada di kamarnya." Vanessa tahu karena ia melihat pintu kamar Jeffrey sedikit terbuka saat subuh tadi, dan ruangan itu kosong melompong. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil yang berat memecah keheningan pagi di kompleks perumahan itu. Bukan suara mesin mobil sedan halus yang biasa lewat, tapi suara mesin diesel tua yang kasar. Suara itu berhenti tepat di depan pagar rumah mereka. Kemudian, hening sejenak. Braaang. Suara besi dihantam benda keras terdengar memekakan telinga. Pagar rumah mereka digedor dengan brutal. Bukan diketuk, tapi dipukul, kemungkinan dengan tongkat besi atau linggis. "Assalamualaikum. Jeffrey, keluar lo." Teriakan itu berat, serak, dan penuh ancaman. Getarannya terasa sampai ke ruang makan. Matias tersentak kaget hingga tehnya tumpah sedikit ke meja. "Siapa itu? Kampungan sekali bertamu pagi-pagi." "Ya ampun, yah, pagar kita." Ira berlari dari dapur dengan wajah panik. Vanessa tetap duduk, menarik napas panjang. "Sudah dimulai. Biar ayah cek. Pasti tukang paket yang gak tahu sopan santun," gerutu Matias. Ia berdiri, membetulkan sarungnya, lalu berjalan tertatih menuju pintu depan dengan wajah merah menahan amarah. Ego pejabat pensiunannya tersinggung. Vanessa mengikuti perlahan di belakang, menjaga jarak aman. Saat Matias membuka pintu utama, pemandangan di depan pagar membuat nyalinya yang besar tadi menciut seketika. Sebuah mobil SUV hitam Dove tanpa plat nomor depan terparkir melintang, memblokir jalan masuk. Di depan pagar besi yang kini penyok sedikit, berdiri 4 orang pria bertubuh kekar. Kulit mereka gelap terbakar matahari, wajah-wajah keras yang tidak mengenal belas kasihan. Di tengah mereka, berdiri pemimpinnya, Yayan Ruhian. Tubuhnya tidak sebesar anak buahnya, tapi aura membunuh yang ia pancarkan jauh lebih pekat. Ia mengenakan jaket kulit hitam meski matahari sudah terik, rambutnya gondrong diikat ke belakang. Di tangannya, ia memegang sebuah map merah. "Mana Jeffrey Nicole?" tanya Yayan. Suaranya tidak berteriak, datar, tapi tajam seperti silet. Matias mencoba menegakkan badannya, memasang wibawa sisa-sisa masa jayanya. "Anda siapa? Datang-datang merusak pagar orang. Saya lapor polisi ya. Saya ini pensiunan pejabat, jangan main-main." Yayan tertawa. Tawa yang kering dan mengerikan. "Pejabat? Bagus. Berarti Bapak ngerti hukum. Saya datang mau eksekusi hak saya. Anak Bapak, Jeffrey Nicole, maling uang saya." "Jaga mulut Anda," teriak Ira yang muncul di belakang Matias. "Anak saya manajer investasi. Dia orang terhormat. Jangan sembarangan nuduh maling." Yayan memberi isyarat kepala pada anak buahnya. Salah satu pria besar itu maju, mengeluarkan rantai gembok dari saku, dan dengan santai menggembok pagar rumah Matias dari luar. "Kunci dulu. Biar tikusnya nggak lari," perintah Yayan. "Heh, apa-apaan ini? Ini penyanderaan." Matias panik, suaranya mulai bergetar. "Buka pintunya, Pak Tua. Atau kami yang buka paksa."
Kami punya surat kuasa, surat jalan, dan surat sita jaminan. Mau cara halus atau cara pasar? Ancam Yayan, matanya menatap lurus ke manik mata Matias. Ketakutan mulai merambat naik dari kaki Matias. Ia menoleh ke arah Vanessa yang berdiri diam di teras. Vanessa, telepon Jeffrey. Cepat. Gak akan diangkat. Yah, jawab Vanessa pelan. Telepon, bentak Matias. Yayan mendengus. Gak usah repot-repot. Anak itu sudah matikan HP sejak semalam. Buka gerbangnya. Satu tendangan keras dari Yayan membuat engsel pagar berderit ngilu. Matias mundur ketakutan. Dengan tangan gemetar, ia membuka kunci slot pagar. Pertahanan benteng keluarga itu runtuh. Para penagih hutang itu melangkah masuk ke halaman rumah, membawa serta hawa panas dan aroma bahaya yang mencekik. Mereka tidak masuk ke dalam rumah, tapi menduduki teras. Yayan duduk di kursi rotan kesayangan Matias, meletakkan kakinya yang bersepatu bot kotor di atas meja marmer. 3 anak buahnya berdiri menyebar, memblokir pintu keluar dan mengawasi jendela. Matias dan Ira berdiri berdempetan di dekat pintu masuk, seperti terdakwa yang sedang disidang. Vanessa berdiri bersandar di tiang teras, menjadi saksi bisu. Langsung saja, kata Yayan sambil membuka map merahnya. Ia melempar beberapa lembar kertas ke arah kaki Matias. Kertas-kertas itu berserakan di lantai. Baca. Matias membungkuk susah payah, memungut kertas itu. Tangannya gemetar hebat sehingga kertas itu berbunyi krek-krek. Ira ikut mengintip. Surat perjanjian utang piutang. Matias mengeja dengan suara parau. Matanya membelalak saat melihat angka yang tertulis. 500 juta rupiah? Itu pokoknya. Sela Yayan santai sambil menyalakan rokok, membuang abunya sembarangan ke lantai teras yang bersih. Ditambah bunga berjalan, denda keterlambatan, dan biaya operasional penagihan kami hari ini, totalnya jadi 750 juta. Ini pasti palsu, jerit Ira histeris. Jeffrey nggak mungkin utang segini banyak. Dia punya uang. Dia selalu kasih kami uang tiap bulan. Kasih uang? Yayan tersenyum sinis. Ibu tahu uang itu dari mana? Itu uang gali lubang tutup lubang. Anak ibu itu penjudi, Bu. Slot player. Kelas kakap tapi nasibnya kakap busuk. Kalah terus. Bohong. Anda fitnah. Ira maju hendak memukul Yayan, tapi Matias menahannya. Sabar, Bu. Sabar, bisik Matias, meski keringat dingin sudah membasahi punggungnya. Ia menatap Yayan. Pak, mungkin ada salah paham. Jeffrey bilang dia investasi. Investasi mata lo, potong Yayan kasar. Ia mengeluarkan sebuah ponsel, memutar rekaman suara. Volume dimaksimalkan. Terdengar suara Jeffrey, jelas dan jernih. Namun nadanya merengek menyedihkan. Bang, tolong bang, kasih saya waktu seminggu lagi. Saya jaminkan sertifikat tanah warisan kakek saya. Sertifikatnya ada di brankas ibu saya bisa ambil diam-diam. Tolong bang, jangan datengin rumah. Wajah Ira Wibowo berubah pucat pasi, seputih kapas. Tubuhnya limbung. Vanessa dengan sigap menangkap tubuh ibunya sebelum ambruk ke lantai. Sertifikat tanah kakek. Desis Matias. Suaranya hilang. Itu adalah satu-satunya aset berharga yang mereka simpan untuk hari tua. Nah, dengarkan, kata Yayan kejam. Anak emas kalian itu maling. Dia bukan cuma ngutang, dia berniat menggelapkan aset keluarga. Masalahnya, sertifikat itu belum dia kasih ke saya. Dia kabur bawa duit tunai pinjaman terakhir dari bos saya. Jadi sekarang, bos saya marah. Kalau orangnya nggak ada, barangnya yang kami ambil. Yayan berdiri, posturnya mengancam. Mana Jeffrey? Atau mana barang-barang berharga di rumah ini yang bisa nutup 750 juta? Matias terduduk lemas di lantai teras. Kakinya tidak kuat menopang tubuhnya lagi. Dunianya, kebanggaannya, nama baiknya, hancur lebur dalam 5 menit. Saya tidak tahu. Racau Matias. Dia bilang dia sukses, dia bilang dia bayar cicilan ban. Cicilan ban? Salah satu anak buah Yayan tertawa terbahak-bahak. Pak,
Bank itu udah nyariin anak bapak dari tahun lalu. Rumah ini statusnya udah macet parah. Bapak selama ini tidur nyenyak di atas bom waktu. Vanessa menatap ayahnya yang hancur. Tidak ada rasa puas di hatinya, hanya rasa perih yang mendalam. Kebenaran akhirnya terungkap, tapi harganya terlalu mahal. Situasi semakin panas. Yayan memberi waktu 10 menit untuk mereka menyerahkan Jeffrey. Matthias, dengan sisa tenaga terakhirnya, menyeret langkah menuju kamar Jeffrey. Ia masih memiliki secercah harapan bodoh bahwa ini semua mimpi, bahwa Jeffrey ada di kamarnya sedang tidur. "Jeffrey, buka pintunya," teriak Matthias sambil menggedor pintu kamar Jeffrey. Tidak terkunci. Matthias mendorong pintu itu. Kamar itu berantakan. Lemari pakaian terbuka lebar, baju-baju berserakan di lantai seolah dipilih dengan terburu-buru. Laci meja belajar ditarik keluar dan dibiarkan tergeletak. Matthias masuk, matanya menyapu ruangan. Tidak ada Jeffrey. Pandangannya tertuju pada kotak perhiasan kayu milik Ira yang biasanya disimpan di lemari kamar utama. Kotak itu ada di atas kasur Jeffrey, terbuka dan kosong. Kalung emas, cincin berlian peninggalan nenek, gelang keroncong investasi Ira selama 20 tahun, semuanya lenyap. Ya Tuhan! Matthias memegang dadanya. Jantungnya berdegup tidak beraturan. Ira menyusul masuk, dibopong oleh Vanessa. Begitu melihat kotak perhiasannya kosong, tangis Ira pecah. Melengking, menyayat hati. "Emasku, Mas Jeffrey, kenapa kamu tega, Nak? Itu buat bekal ibu naik haji." Ira meraung, jatuh bersimpuh di antara tumpukan baju kotor Jeffrey. Vanessa melihat ke arah jendela kamar belakang. Terbuka lebar. Jejak sepatu lumpur terlihat di kusen jendela dan di tembok luar. Jeffrey kabur lewat sana, melompati pagar belakang, meninggalkan kekacauan ini untuk orang tuanya. "Dia sudah pergi, yah, Bu," kata Vanessa dingin. "Dia kabur tadi malam. Dia bawa semuanya." Matthias menatap Vanessa. Matanya merah, basah oleh air mata kemarahan dan kekecewaan. Kamu tahu dia mau kabur." "Aku sudah coba bilang." "Yah," jawab Vanessa, suaranya bergetar menahan emosi. "Waktu makan malam itu. Waktu ada telepon misterius itu. Aku mau bilang. Tapi ayah motong omongan aku. Ayah bilang aku anak nggak berguna. Ayah bilang jangan suzon sama kakak." Kalimat itu menampar Matthias lebih keras daripada tangan Yayan Ruhian. Memori itu berputar kembali. Mau bilang apa? Jangan cari alasan. Matthias menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis tergugu seperti anak kecil. Penyesalan itu datang bagai air bah, menenggelamkannya. Ia telah membela serigala dan mengusir domba penjaganya. "Woi, udah 10 menit. Teriakan Yayan dari ruang tengah menggelegar. "Kalau orangnya nggak keluar, kami mulai angkut barang." Yayan Ruhian tidak main-main. Ketika melihat Matthias dan Ira keluar dari kamar dengan tangan kosong dan wajah putus asa, ia memberi kode tangan kepada anak buahnya. "Sikat. Ambil yang bisa dijual. TV, kulkas, laptop, lukisan, sofa. Angkut ke truk," perintah Yayan. "Jangan. Tolong jangan." Ira mencoba menghalangi salah satu preman yang hendak mengangkat televisi LED 50 inci di ruang keluarga. Itu belum lunas cicilannya. Preman itu hanya menepis tubuh Ira dengan mudah hingga wanita parubaya itu terdorong ke sofa. "Minggir, Bu. Salahin anak ibu." Kekacauan pecah. Rumah yang tadinya rapi itu berubah menjadi kapal pecah. Para penagih hutang itu bekerja dengan cepat dan kasar. Mereka mencabut kabel paksa, menjatuhkan vas bunga keramik hingga pecah berkeping-keping, dan menyeret furnitur tanpa peduli lantai tergores. "Hentikan. Ini perampokan," teriak Matthias, mencoba merebut kembali lukisan kesayangannya dari tangan preman. "Perampokan?" Yayan mendekati Matthias, mencengkeram kerah baju pensiunan itu. Wajah mereka hanya berjarak beberapa senti. Bau tembakau menyengat hidung Matthias. "Ini bukan perampokan, Pak. Ini konsekuensi. Anak Bapak tanda tangan di atas materai, bersedia asetnya disita kalau Wan prestasi. Bapak mau lapor polisi? Silakan.
Polisi juga bakal ketawa lihat surat utang anak bapak. Total hutangnya lebih gede dari harga diri bapak. Yayan menghempaskan Matias kembali ke kursi. Di luar pagar, tetangga mulai berkerumun. Mereka berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk. Itu Pak Matias kenapa? Katanya anaknya nipu orang. Duh, padahal kemarin baru syukuran. Pantesan, gayanya selangit ternyata duit panas. Suara-suara tetangga itu terdengar samar tapi menyakitkan bagi Ira. Citra, keluarga terpandang, yang ia bangun mati-matian, hancur dalam sekejap. Ia merasa telanjang, dipermalukan di depan umum. Ira menangis histeris, menutup telinganya, meringkuk di sudut ruangan. Napasnya mulai pendek, tanda serangan panik. Bu, tarik napas. Bu. Vanessa berlari memeluk ibunya. Ia mengambil segelas air dari meja yang belum sempat diangkut preman, meminumkannya ke Ira. Sementara itu, para preman semakin beringas. Salah satu dari mereka mengeluarkan cat semprot, pilos, berwarna merah. Ia berjalan ke tembok ruang tamu yang putih bersih. Shred, shred. Ia menulis dengan huruf kapital besar dan jelek, bayar hutang atau mati. Jangan coret tembok. Matias berteriak lemah, air matanya bercucuran. Ia merasa rumah ini, istana masa tuanya, sedang diperkosa di depan matanya sendiri. Ini baru peringatan, kata Yayan dingin, melihat hasil karya anak buahnya. Kalau sampai besok Jeffrey nggak muncul, rumah ini kami bakar. Yayan mengambil sebuah guci antik di sudut ruangan. Itu adalah koleksi kebanggaan Matias. Tanpa ragu, Yayan mengangkatnya dan membantingnya ke lantai. Praaang. Pecahan keramik berhamburan. Suara itu membungkam tangisan Ira. Keheningan yang mencekam turun. Matias menatap pecahan guci itu dengan tatapan kosong, seolah nyawanya ikut pecah di sana. Cukup. Suara Yayan memecah hening. Angkut yang sudah di luar. Kita balik lagi besok. Anak-anak buahnya mulai menggotong barang-barang elektronik keluar. Ruang tamu kini kosong melompong. Hanya menyisakan sampah dan tulisan merah mengerikan di dinding. Namun, sebelum mereka melangkah keluar pintu, satu suara menghentikan mereka. Tunggu. Suara itu tidak keras, tapi tegas dan berwibawa. Berbeda jauh dengan suara panik Matias atau tangisan Ira. Yayan Ruhian berhenti di ambang pintu. Ia menoleh perlahan. Matanya menyipit melihat sosok gadis muda yang berdiri di tengah runtuhan ruang tamu itu. Vanessa Priscilla. Vanessa berdiri tegak. Wajahnya pucat tapi matanya menyala. Tidak ada ketakutan di sana, hanya kalkulasi dingin. Ia melangkah maju, melewati pecahan guci, melewati ayahnya yang terduduk lemas, berdiri berhadapan langsung dengan Yayan Ruhian. Mau apa lagi, Neng? Mau nangis juga? Ejek Yayan. Turunkan barang-barang itu, kata Vanessa tenang. Anak buah Yayan tertawa. Siapa elo nyuruh-nyuruh? Saya bilang turunkan, ulang Vanessa, suaranya sedikit meninggi, penuh penekanan. Kalian ambil barang bekas itu, nilainya nggak sampai 20 juta di pasar loak. Itu nggak akan nutup bunga utang kakak saya sebulan pun. Buang-buang tenaga. Yayan mengangkat alis, tertarik. Gadis ini punya nyali. Terus, lo mau nawarin apa? Diri lo? Jaga bicara Anda, potong Vanessa tajam. Tatapannya membuat Yayan sedikit terkejut. Ada otoritas dalam suara gadis yang dikira, anak tidak berguna, ini. Berapa total tunggakan yang harus dibayar hari ini supaya kalian pergi dan gak balik lagi sampai urusan sertifikat itu jelas? Tanya Vanessa to the pound. Vanessa, jangan cari masalah. Rintih Matias dari belakang. Kita nggak punya uang. Vanessa mengabaikan ayahnya. Ia terus menatap Yayan. Yayan melipat tangannya di dada. Oke, kita bicara bisnis. Total utang 750 juta. Tapi kalau mau stop eksekusi penyitaan hari ini dan hapus denda keterlambatan, minimal lo harus setor 500 juta. Cash. Sekarang. Bisa? Yayan menyebut angka itu untuk menakut-nakuti, yakin gadis ingusan ini tidak akan sanggup. Ira Wibowo mendongak, menatap putrinya dengan pandangan kabur. 500 juta. Mustahil. Menjual ginjal pun tidak akan cukup. Namun,
Vanessa tidak berkedip. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan ponsel pintarnya. Ia membuka aplikasi mobile banking prioritas. Nomor rekening? Tanya Vanessa singkat. Hening. Ruangan itu mendadak sunyi senyap. Suara napas tertahan terdengar di mana-mana. Yayan mengerutkan kening, senyum mengejeknya perlahan memudar. Lo serius? Jangan main-main sama gue, Neng. Kalau lo cuma acting. Sebutkan nomor rekeningnya. Potong Vanessa lagi, jarinya sudah siap di atas layar. Atau saya transfer ke rekening virtual account perusahaan pembiayaan kalian, kalau Anda takut saya lapor polisi soal pungli. Yayan menatap mata Vanessa. Ia mencari keraguan, tapi tidak menemukannya. Ia melihat sesuatu yang ia kenali, kepercayaan diri seseorang yang memegang kendali. Dengan ragu, Yayan menyebutkan deretan angka rekening penampungan kantornya. 8.809, 1.234. Atas nama PT Dana Lancar Jaya. Vanessa mengetik dengan cepat. Wajahnya diterangi cahaya layar ponsel. Matias Mucus. Gumam Vanessa saat mengetik berita transfer. Pelunasan parsial utang Jeffrey Nicole. Ia menekan tombol konfirmasi. Lalu memasukkan PIN. Ting. Suara notifikasi transfer berhasil terdengar renyah di tengah keheningan itu. Vanessa memutar layar ponselnya, menyodorkannya ke depan wajah Yayan Ruhian. 500 juta rupiah. Berhasil. Cek mutasi Anda sekarang. Yayan segera mengeluarkan ponselnya, menelepon admin kantornya. Cek masuk nggak? Hah? Serius? Wajah garang Yayan berubah menjadi ekspresi takjub campur bingung. Ia mematikan telepon, lalu menatap Vanessa dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan pandangan baru. Pandangan hormat. Masuk, kata Yayan pelan kepada anak buahnya. Duitnya masuk. Asli. Matias Mucus ternganga. Mulutnya terbuka lebar, tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Ira Wibowo berhenti menangis. Matanya melotot menatap punggung putrinya. Vanessa. Panggil Matias lirih, suaranya gemetar. Dari mana kamu punya uang sebanyak itu? Vanessa berbalik perlahan menghadap orang tuanya. Cahaya matahari siang menyinari siluet tubuhnya, membuatnya terlihat tinggi dan besar di mata mereka yang sedang kerdil. Dari kamar itu, yah, kata Vanessa sambil menunjuk pintu kamarnya yang selama ini dicemooh. Dari pekerjaan, ngetik-ngetik nggak jelas, yang ayah hina. Dari usaha yang dibilang ibu, nggak berguna. Vanessa menarik napas, lalu melepaskan kalimat yang sudah ia tahan selama bertahun-tahun. Ayah tanya mau bilang apa waktu di meja makan? Ini yang mau Vanessa bilang. Sebenarnya, akulah yang selama ini bayar cicilan hutang keluarga. Bukan Kak Jeffrey. Kalimat itu menggantung di udara, berat dan mematikan. Kebenaran telah terungkap, dan tidak ada lagi yang bisa kembali seperti semula. Keheningan di ruang tamu itu terasa lebih berat daripada saat para preman menggedor pagar. Angka 500 juta rupiah yang berpindah tangan dalam hitungan detik telah mengubah atmosfer ruangan secara drastis. Yayan Ruhian menatap layar ponselnya sekali lagi, memastikan digit nolnya tidak kurang. Ia mendengus, lalu tersenyum miring, sebuah senyum hormat yang jarang ia berikan. Ia memberi isyarat tangan kepada anak buahnya. Balikin barang-barangnya. Jangan ada yang lecet, perintah Yayan. Para preman yang tadinya garang kini bergerak canggung, mengangkat kembali sofa dan televisi ke tempat semula. Matias Mucus masih terduduk di lantai, matanya menatap Vanessa Priscilla seolah sedang melihat hantu. Suara Matias serak, seakan lupa caranya bicara. Uang itu, kamu nggak ikut pinjol juga kan? Vanessa tertawa kecil, tawa yang getir dan tanpa humor. Ia menarik kursi makan, lalu duduk berhadapan dengan ayahnya yang masih di lantai. Posisi mereka kini terbalik. Vanessa di atas, Matias di bawah. Ayah pikir aku sebodoh Kak Jeffrey? Tanya Vanessa tenang. Tapi, 500 juta? Dari mana? Kamu nggak pernah keluar rumah. Ira Wibowo menyela, suaranya gemetar ketakutan. Ketakutan bukan pada penagih hutang, tapi pada fakta bahwa ia tidak mengenal putrinya sendiri. Vanessa menatap ibunya. Bu,
Dunia itu nggak selebar layar TV yang ibu tonton tiap malam. Selama ini, saat ibu bilang aku, ngurung diri, aku sedang membangun kerajaan kecilku sendiri. Vanessa mengeluarkan kartu namanya dari dompet, benda yang selama ini ia sembunyikan karena takut diejek. Kartu itu berwarna hitam elegan dengan tulisan emas. Athena Senior Ghost Writer Financial Trader. Aku menulis biografi untuk 3 menteri tahun ini, Bu. Aku juga mengelola portofolio saham klien asing. Namaku, Athena, lebih dikenal di forum investasi Singapura daripada di rumah ini sendiri, jelas Vanessa. Nadanya bukan menyombong, tapi memaparkan fakta dingin. Matias meraih kartu nama itu dengan tangan gemetar. Ia membacanya berulang-ulang. Jadi, uang 25 juta yang Jeffrey bawa pulang tiap bulan. Bisik Matias. Itu uangku, yah, potong Vanessa tegas. Setiap tanggal 25, aku transfer ke Jeffrey. Dia memohon-mohon supaya dia yang menyerahkannya ke ayah. Alasannya? Supaya ayah bangga. Supaya ayah nggak malu nerima uang dari anak perempuan yang kerjanya cuma di kamar. Dan aku setuju, karena aku sayang sama ayah. Aku nggak mau jantung ayah kumat. Air mata mulai menetes dari mata tua Matias. Jadi, mobil Civic itu? Uang muka dari aku. Cicilannya, harusnya dari gajiku yang aku titip ke dia. Tapi ternyata dia makan semuanya. Yayan Ruhian, yang sedari tadi menyimak drama keluarga itu sambil merokok di ambang pintu, bertepuk tangan pelan. Plok, plok, plok. Gila, kata Yayan menggelengkan kepala. Sinetron di TV kalah dramatis. Jadi selama ini bos besarnya si Neng ini? Wah, Pak, Bu, kalian buta atau gimana? Berlian diinjek-injek, batu kali disayang-sayang. Komentar pedas Yayan menembus ulu hati Ira. Ia menutup wajahnya, menangis tanpa suara. Rasa malunya sudah tak tertakar lagi. Bang Yayan, panggil Vanessa. Uang sudah masuk. Sisa 250 juta lagi, saya minta waktu 1 minggu untuk lunasan total dan pengambilan sertifikat. Tapi ada syaratnya. Apa tuh, bos? Tanya Yayan, nadanya kini sopan layaknya bicara pada mitra bisnis. Cari Jeffrey. Bawa dia ke sini. Hidup-hidup. Saya mau dia melihat kehancuran yang dia buat, dan siapa yang membereskannya. Yayan menyeringai lebar. Siap laksanakan. Itu bonus layanan dari kami. Anak buah saya udah nyebar. Sebelum matahari terbenam, si anak emas itu bakal sujud di kaki Neng. 1 jam kemudian, sebuah mobil sedan berhenti di depan rumah. Brian Domani turun dengan tergesa-gesa, membawa tas laptop dan tumpukan dokumen tebal. Ia melihat tulisan merah bayar hutang atau mati di dinding rumah Vanessa, dan menghela napas berat. Lo oke? Tanya Brian begitu masuk. Ia melihat Vanessa sedang menyapu pecahan guci, sementara orang tuanya duduk diam di sofa seperti patung. Gue oke, Yan. Ayah sama ibu yang perlu disadarkan, jawab Vanessa. Buka datanya, Yan. Semuanya. Jangan ada yang disensor. Brian mengangguk. Ia menyambungkan laptopnya ke televisi besar di ruang keluarga, televisi yang hampir saja diangkut preman. Layar besar itu kini menampilkan spreadsheet dan grafik yang rumit. Om Matias, Tante Ira, sapa Brian sopan tapi tegas. Maaf kalau ini menyakitkan, tapi Vanessa minta saya transparan. Brian mengklik sebuah folder bernama Mutasi Jeffrey. Ini adalah rekam jejak keuangan Jeffrey selama 2 tahun terakhir. Brian menunjuk grafik garis yang menurun tajam berwarna merah. Lihat pola ini. Setiap ada uang masuk dari Vanessa sebesar 25 juta atau 30 juta, dalam waktu kurang dari 24 jam, uang itu habis. Habis buat apa? Tanya Ira lirih, matanya sembab. Brian memperbesar data transaksi. Tulisan-tulisan itu terpampang nyata di layar 50 inci. Deposit judi online, ZUS 88,10 juta rupiah. Transfer ke PT Hiburan Malam, Karaoke 5 juta rupiah. Pembelian game skin, 2 juta rupiah. Tarik tunai ATM Kasino Sentosa, Singapura 15 juta rupiah. Jeffrey bukan manajer investasi, Om, jelas Brian. Dia pengangguran yang kecanduan judi slot dan gaya hidup hedon.
Jabatan manajer itu cuma karangan dia supaya om dan tante nggak curiga kenapa dia sering keluar rumah. Padahal dia cuma nongkrong di warnet VIP atau kafe. Matias melihat data itu dengan mulut terkunci rapat. Setiap baris transaksi seperti paku yang dipalu ke peti mati kebanggaannya. Lalu, surat-surat dari bank? Tanda terima pelunasan yang sering dia bawa? Tanya Matias. Palsu, Om. Editan Photoshop, jawab Brian cepat. Ia membuka file lain, membandingkan surat asli bank dengan surat buatan Jeffrey. Lihat logonya. Lihat fontnya. Kasar sekali editannya. Kalau Om teliti sedikit saja, Om pasti sadar. Kalimat, kalau Om teliti sedikit saja, menghantam Matias. Benar. Ia tidak pernah meneliti. Ia percaya buta. Ia terlalu silau oleh citra Jeffrey sebagai penerus keluarga, sehingga ia mematikan logika kritisnya. Sementara saat Vanessa bicara jujur, ia selalu memotongnya. Dan ini, Brian membuka file terakhir. Grafik berwarna hijau yang menanjak stabil. Ini grafik pendapatan Vanessa. Ghost to rating, royalti buku, capital gain saham. Lihat angkanya, Om. Vanessa menghasilkan rata-rata 40–60 juta per bulan bersih. Dia yang bayar listrik rumah ini via mobile banking, dia yang bayar PBB, dia yang belanja kebutuhan dapur lewat aplikasi online yang dikirim ke Tante Ira. Ira tersentak. Tapi kurir bilang itu dari Mas Jeffrey. Vanessa tersenyum sedih. Aku yang tulis di note pesanan, Bu, bilang dari Mas Jeffrey. Supaya ibu seneng. Ira Wibowo tidak kuat lagi. Ia merosot dari sofa, bersujud di lantai. Isak tangisnya pecah, bukan karena kehilangan harta, tapi karena rasa bersalah yang teramat sangat. Ia telah memuja penjahat dan membuang malaikat penyelamatnya. Maafin ibu, maafin ibu. Ratap Ira, memukuli dadanya sendiri. Vanessa tidak mendekat untuk memeluk. Ia membiarkan ibunya menangis. Luka itu perlu dibersihkan dengan air mata kejujuran, dan proses itu menyakitkan. Fakta sudah dibuka, Yan. Thanks, kata Vanessa pada Brian. Sekarang kita tinggal tunggu tamu agung kita pulang. Menjelang maghrib, suara keributan terdengar di halaman depan. Mobil SUV Yayan kembali datang. Pintu belakang terbuka, dan sesosok tubuh dilempar keluar begitu saja ke atas paving blok yang keras. Jeffrey Nicole. Penampilannya jauh dari kata, manajer investasi. Kemejanya robek di bagian lengan, wajahnya lebam, rambutnya acak-acakan, dan hanya memakai satu sepatu. Ia merangkak, mencoba bangun, tapi kakinya gemetar terlalu hebat. Yayan turun dari mobil, menyeret kerah belakang baju Jeffrey seperti menyeret kucing basah, lalu melemparkannya masuk ruang tamu. Jeffrey tersungkur di karpet, tepat di bawah kaki Matias Mucus. Ayah, ibu. Rintih Jeffrey, suaranya parau. Ia mencoba meraih kaki celana Matias. Tolong Jeffrey, yah, mereka gila. Mereka mau bunuh Jeffrey. Biasanya, Matias akan langsung membungkuk, menolong anaknya, dan membentak siapapun yang menyakitinya. Tapi kali ini, Matias diam. Ia berdiri tegak, memandang Jeffrey dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara jijik, marah, dan patah hati. Jeffrey. Panggil Matias dingin. Yah, ayah harus lapor polisi. Mereka culik aku. Aku nggak salah. Yah, ini salah teman aku ditipu. Jeffrey mulai mengarang cerita lagi, air mata buayanya keluar deras. Uang Vanessa itu aku investasikan, tapi dibawa lari orang. Sumpah, yah. Cukup. Teriakan Matias menggelegar, membuat kaca jendela bergetar. Tangan tuanya melayang cepat. Plah, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Jeffrey. Jeffrey terpelanting, memegang pipinya dengan tatapan tak percaya. Seumur hidup, ayahnya tidak pernah memukulnya. Jangan sebut nama adikmu dengan mulut kotor itu, desis Matias. Napasnya memburu. Brian sudah tunjukkan semuanya. Judi, karaoke, foya-foya. Kamu maling uang adikmu, kamu gadai sertifikat kakekmu, dan kamu mau bikin ibu dan ayah mati jantungan dikejar debt collector.
Jeffrey ternganga. Ia menoleh ke arah televisi yang masih menyala, menampilkan grafik transaksi judinya. Wajahnya berubah dari memelas menjadi horor. Topengnya hancur total. Bu. Jeffrey beralih ke Ira, harapan terakhirnya. Ibu percaya Jeffrey kan? Ibu sayang Jeffrey kan? Ira Wibowo memalingkan wajahnya. Ia tidak sanggup melihat wajah anak yang ia manjakan itu. Ibu malu, Jeff. Ibu malu pernah bangga melahirkan kamu. Kalimat itu adalah hukuman mati bagi ego Jeffrey. Ia meraung, menangis meraung-raung seperti balita tantrum. Bukan tangis penyesalan, tapi tangis kekalahan. Vanessa melangkah maju. Ia berdiri di hadapan Jeffrey yang meringkuk. Bang Yayan, kata Vanessa tanpa menoleh. Yo, Neng, sahut Yayan dari pintu. Bawa dia. Urus sisa hutangnya sesuai perjanjian awal dia sama abang. Sertifikat tanah aman di tangan saya setelah pelunasan minggu depan. Tapi hutang pribadi dia ke abang yang lain-lain, silakan abang yang didik dia gimana cara bayarnya. Jeffrey membelalak. Vanessa, gue kakak lo tega? Mereka bakal habisin gue. Kakak? Vanessa menatapnya dingin. Kakak gue sudah mati sejak dia nyuri uang kuliah gue 2 tahun lalu buat main slot. Lo cuma orang asing yang kebetulan numpang lahir di rahim yang sama. Vanessa berbalik badan, memunggungi Jeffrey. Bawa dia keluar. Rumah ini butuh dibersihkan. Yayan memberi kode. 2 anak buahnya menyeret Jeffrey yang berteriak-teriak minta ampun. Suara teriakannya menjauh, lalu hilang ditelan deru mesin mobil. Malam itu, rumah Matias Mucus terasa sangat sepi. Tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, udara di dalamnya terasa bersih dari kebohongan. Seminggu setelah kejadian itu, dinamika di rumah nomor 12 itu berubah total. Tidak ada lagi suara Ira yang melengking memuji-muji, tidak ada lagi suara Matias yang membentak-bentak sok kuasa. Pagi itu, Vanessa duduk di meja makan, membuka laptopnya sambil sarapan roti. Ira datang dari dapur membawa teko teh dengan ragu-ragu. Jalannya menunduk, tidak berani menatap mata Vanessa. Tehnya anget, Ibu buatin pakai gula batu, kesukaan kamu, kata Ira pelan, meletakkan cangkir itu dengan sangat hati-hati di dekat laptop Vanessa, takut mengganggu. Makasih, Bu, jawab Vanessa singkat tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Matias keluar dari kamar. Jalannya lebih bungkuk dari biasanya. Ia duduk di kursi, tapi tidak berani mengambil koran atau menyalakan TV. Ia hanya diam, menunggu instruksi. Yah, panggil Vanessa. Matias tersentak kaget. Iya, Vanessa menutup laptopnya. Ia mengeluarkan sebuah amplop tebal dan meletakkannya di tengah meja. Ini sertifikat tanah kakek. Sudah ditebus. Tolong simpan baik-baik, jangan kasih tahu siapapun kodenya kecuali ibu. Matias menatap amplop itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak berani menyentuhnya. Ayah nggak pantas pegang ini, kamu saja yang simpan. Kamu kepala keluarga ini sekarang. Vanessa menghela napas. Aku bukan kepala keluarga, yah. Ayah tetap ayah. Tapi mulai sekarang, sistem keuangan kita berubah. Vanessa mengeluarkan 2 kartu debit dari dompetnya. Ini kartu jatah bulanan buat ayah sama ibu. Isinya cukup buat makan enak, listrik, dan obat ayah. Tapi aku yang pegang kendali rekening utama. Kalau ada pengeluaran di luar budget 500.000, harus izin aku. Paham? Itu adalah aturan yang keras, membalikan posisi orang tua dan anak. Tapi Matias dan Ira mengangguk patuh. Mereka sadar, mereka tidak punya hak lagi untuk mengatur. Kepercayaan itu sudah mereka rusak sendiri. Dan satu lagi, lanjut Vanessa. Kamar belakang bekas Kak Jeffrey. Aku mau itu dibersihkan. Aku mau jadiin itu gudang buku. Jangan ada satupun barang dia yang tersisa. Bakar atau sumbangkan. Iya, nanti siang ibu bersihkan. Ibu buang semuanya, jawab Ira cepat, berusaha menunjukkan ketaatannya. Vanessa menatap kedua orang tuanya. Ada rasa iba di hatinya melihat mereka begitu tunduk dan ketakutan. Tapi ia tahu, sikap keras ini diperlukan.
Cinta tanpa logika hanya akan melahirkan monster baru seperti Jeffrey. Aku berangkat kerja dulu. Mau ketemu penerbit, kata Vanessa berdiri. Hati-hati, nak. Perlu ibu bekalin? Tawar Ira penuh harap. Nggak usah. Aku makan di luar sama Brian. Vanessa melangkah keluar rumah dengan kepala tegak. Ia bukan lagi anak bungsu yang tak terlihat. Ia adalah pilar yang menopang atap rumah itu, dan semua orang tahu itu. 1 tahun kemudian, sebuah rumah baru berdiri megah di kawasan Bintaro. Desainnya modern minimalis, jauh berbeda dari rumah lama yang suram dan penuh kenangan buruk. Di halaman depan, terparkir sebuah mobil SUV putih milik Vanessa. Di teras belakang yang asri, Matthias sedang menyiram tanaman anggrek. Wajahnya terlihat lebih tua, rambutnya sudah memutih semua, tapi gurat-gurat stres di wajahnya sudah menghilang. Ia tampak damai. Ira keluar membawa nampan berisi pisang goreng. Ia mengenakan daster batik yang rapi. Tidak ada lagi perhiasan emas mencolok di tubuhnya. Ia tampil sederhana. Neng Vanessa pulang jam berapa hari ini, Bu? Tanya Matthias. Katanya lembur. Yah, lagi launching buku barunya yang bestseller itu. Kita makan malam duluan aja, jawab Ira. Hubungan mereka dengan Vanessa sudah membaik. Meski tidak akan pernah bisa kembali hangat sepenuhnya seperti hubungan orang tua anak yang normal. Ada jarak hormat yang tak kasat mata. Vanessa memaafkan, tapi tidak melupakan. Tiba-tiba, bel pagar berbunyi. Seorang kurir paket berdiri di sana. Tapi bukan kurir biasa. Itu adalah Jeffrey Nicole. Ia mengenakan seragam oranye jasa ekspedisi, topi lusuh menutupi wajahnya yang kini lebih gelap dan kasar. Ia kurus, tapi terlihat lebih berotot karena kerja kasar. Tidak ada lagi jam tangan mewah atau parfum mahal. Bau matahari dan debu jalanan melekat padanya. Matthias berjalan ke pagar. Ia tertegun saat melihat siapa yang mengantar paket itu. Jeffrey juga membeku saat melihat ayahnya. Pak paket buat Bu Vanessa, kata Jeffrey terbata-bata, menyerahkan kotak kecil itu lewat celah pagar. Ia tidak berani menatap mata ayahnya. Matthias menerima paket itu. Tangannya bersentuhan sekilas dengan tangan Jeffrey yang kapalan. Kamu sehat, Jeff? Tanya Matthias pelan. Jeffrey mengangguk kaku. Sehat? Yah. Saya kerja halal sekarang. Nyicil hutang ke Bank Yayan potong gaji. Bagus, kata Matthias singkat. Kerja yang benar. Jangan nyusahin orang lagi. Iya, yah. Sampaikan maaf saya ke Vanessa. Dan terima kasih sudah bolehin saya hidup. Jeffrey menunduk dalam, lalu berbalik menuju motor butut pengantar paketnya. Ia menyalakan mesin dan berlalu pergi, kembali ke kehidupan nyata yang keras, tempat di mana ia harus merangkak dari nol tanpa privilese. Vanessa, yang ternyata baru saja memarkir mobilnya di seberang jalan dan melihat kejadian itu dari dalam mobil, menghela napas panjang. Ia melihat ayahnya berdiri lama menatap kepergian Jeffrey. Vanessa turun dari mobil, berjalan menghampiri ayahnya. Paket apa, Yah? Tanya Vanessa pura-pura tidak tahu. Matthias tersentak, lalu buru-buru menghapus sudut matanya yang basah. Ini, paket buku sepertinya. Dari penerbit. Matthias menatap putrinya, lalu merangkul bahu Vanessa canggung. Masuk yuk, nak. Ibu sudah goreng pisang. Kita ngobrol di dalam aja. Di luar anginnya kencang. Vanessa tersenyum tipis. Ayo, Yah. Mereka berjalan masuk ke dalam rumah yang hangat dan terang. Pintu tertutup perlahan. Masa lalu yang kelam telah menjadi pelajaran mahal yang membentuk mereka hari ini. Di balik kilau emas yang palsu, mereka akhirnya menemukan sesuatu yang lebih berharga. Kebenaran, dan kesempatan kedua untuk hidup dengan benar.